Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 23 Januari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kesudahan setan telah tiba. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, tunjukkanlah kepada kami jalan putra-Mu yang telah mengalami pedih pahit dan sakitnya penderitaan, dan kini menjadi pengantara kami di hadapan-Mu, yaitu Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa pengulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah. Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus adalah Roh Bapa dan Roh Yesus yang mempersatukan dan mengasihi kita semua, yang menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih bagi sesama kita. Saudara-saudari, nasib manusia adalah sekali mati. Demikian pula Kristus sekali dikorbankan karena menanggung dosa semua orang. Karena patuh setia sampai wafat, ia mengalahkan si jahat dan membukakan pintu kehidupan bagi kita. Bila kita patuh setia kepada roh yang ada dalam diri kita, tidak menyusahkan dan tidak membuat kecewa, serta tidak menuruti setan, maka kita dapat mengandalkan dan mengharapkan pertolongan dari Sang Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, iblis dan setan pengaruh kejahatan. Oleh sebab itu, hendaklah kita memohon kepada Tuhan supaya hadir di dalam kehidupan kita. Yesus Sang Almasih, Dialah yang mempersatukan kita, supaya rumah tangga kita aman, komunitas kita aman, dan hidup menggereja kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Saudara-saudari, iblis pasti akan terus berusaha menembus benteng kokoh kita untuk menjatuhkan kita semua.
Iblis tidak ingin kita bersatu, iblis tidak ingin kita mengalami cinta kasih Allah. Demikianlah iblis, dia perayu karena ia iri, dia perayu karena ia cemburu, dia perayu karena dia ingin memecah belah kita semua. Saudara-saudari, hendaklah kita memohon pertolongan Tuhan Yesus yang mampu menghalau kuasa jahat. Tuhan Yesus yang mampu mengusir iblis di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita senantiasa berdoa dan mendengarkan sabda, supaya hati kita diresapi oleh Roh Kristus. Maka kita berjuang, bersatu, bersaudara, bersahabat dengan siapa saja, dan saling membantu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur bahwasanya Roh Yesus Putramu akan kecurahkan kepada kami, sementara kami mengenangkan Dia dalam roti dan anggur ini dalam perayaan Ekaristi. Kami mohon semoga roh jahat, roh pemecah belah dan penindas, Kau halau dari dunia ini dan penuhilah kemudian dunia ini dengan nafas kehidupan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.